Halo teman-teman, salam hormat, salam sehat, salam peran balap. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya doakan teman-teman yang menyaksikan video kami selamat menyaksikan. Saya doakan dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya ini beberapa waktu yang lalu di hari Minggu, itu tepatnya kurang lebih di daerah Depok, kawasan Meruyung, Depok, Jawa Barat. Di hari Minggu kurang lebih jam 3 sore, saya kunjungan ke salah satu customer kami. Hal yang kabar baik sih buat saya ya, buat saya secara pribadi, eh, di mana semenjak ada kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi ya sebagai Gubernur Jawa Barat, luar biasa, salam hormat, sehat selalu Pak Deddy ya. Sebagai warga Tangerang, tapi mengapresiasi kinerja dari Pak Deddy Mulyadi, bahwasanya titik yang biasa saya lewatin ini biasanya macet teman-teman. Pas di hari itu entah momen atau bagaimana, ini ada penjagaan ya dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, ada Dinas Kepolisian dari pengurus lalu lintas. Luar biasa apresiasi untuk Jawa Barat semakin sukses, semakin maju, dan menjadi salah satu provinsi percontohan untuk di Indonesia. Sukses selalu buat Pak Deddy Mulyadi ya. Luar biasa lah pokoknya, sip lah pokoknya ya. Waktu saya kunjungan di daerah Meruyung ya, daerah Meruyung ini masih di lalu lintas area Jalan Meruyung Raya, saya melipir ke salah satu kuliner yang saya sukai, yaitu nasi Padang. Nah, saya melipir untuk istirahat dengan tim istirahat, dan begitu izin, Ibu izin untuk ke kamar kecil gitu. Pas masuk kamar kecil, terperangah ya, gitu. Kaget gitu, karena ya sebagai apa ya, praktisi pendingin ataupun boleh dikatakan yang berkecimpung di AC, kaget gitu. Ada outdoor AC dan posisinya nyala. Begitu saya masuk tuh ngap banget teman-teman, panas gitu. Pas saya lihat, jreng, outdoor AC-nya di dalam satu ruangan ke toilet, yang ruangannya hanya ada sedikit sirkulasi ventilasi, dan itu pintunya selalu ditutup. Ada orangnya ditutup, nggak ada orangnya ditutup. Jadi posisinya ini pintunya tuh engselnya apa ya, kayak bingkai apa sih, kusen pintunya itu agak miring. Jadi posisi nggak ada orang ataupun ada orang tuh posisinya ya nutup gitu pintunya ya. Nah, jadi membuat udara di dalam ruangan ini panas, ngap. Dan saya apa ya, kasihan gitu loh, kasihan ngeliat outdoor nih. Ya Allah, kamu kenapa ditempatkan di sini sih gitu? Kenapa nggak di luar? Nah, mungkin beberapa pertimbangan di luar itu mungkin waktu pemasangan mungkin ya, budgetnya, pipanya ada penambahan, dipertimbangkan juga. Dari segi keamanan dipertimbangkan juga. Saya nggak tahu bagaimana historinya saat pemasangan ya. Nah, karena setiap tempat, medan, setiap orang tuh punya sudut pandang masing-masing. Saya di sini hanya membantu, bukan membenarkan, tapi meluruskan. Ya, terserah ya persepsinya seperti apa. Hanya saya sebagai praktisi pendingin itu mengedukasi lah ya, mengedukasi. Jadi benang merahnya gini teman-teman. Saat outdoor AC Bapak Ibu ditaruh di dalam ruangan yang tertutup, yang pertama yaitu akan membuat ampere naik. Ampere apa sih? Yaitu ampere adalah daya konsumsi listrik yang nanti akan dikalibrasi menjadi watt. Semakin ampere ini makin tinggi, otomatis wattnya semakin tinggi pula. Kenapa? Ya karena outdoor ini begitu membuang hawa panas, sirkulasinya tertutup, tertahan, terperangkap di satu tempat. Itu membuat sirkulasi aliran refrigeran dari gas ke cair, dari cair ke gas, siklusnya ini terhambat. Nah, jadi tidak ada udara segar yang dihisap di belakang outdoor untuk ditiupkan untuk sebagai refresh sirkulasi. Nah, ini akan membuat si ampere ini akan naik. Nah, contohnya misalkan ampere yang dimana setengah PK AC-nya ini menggunakan biasanya ampernya 1,2, 1,5. Misalkan kita ambil sampel di 1,2. 1,2 dikali 220 ya kan? Itu kan udah ketemunya udah di 264 atau 260 lah ya, darurat 260 watt. Nah, saat ampere ini naik, ini yang sering biasa saya temukan itu bisa naik ke 2 ampere, 1,7, 1,9, dan kita ambil sampel di 1,9. Saat ampere ini yang range-nya normalnya saat outdoor ya taruh di udara terbuka itu 1,2,
yang dimana tadi wattnya hanya membutuhkan 260 watt, begitu kita taruh di ruangan tertutup, siklusnya terperangkap, ampernya naik menjadi 1,9. Kita ambil satu sampel yang beberapa kali saya temukan itu 1,9. 1,9 dikali 220 itu sudah menyentuh di 418 watt. 418 watt kita ambil diambil 260 watt, itu kan selisihnya 150 watt. Bayangkan Bapak Ibu memiliki AC yang setengah PK, rentang waktu yang begitu lama, 150 watt ini dibuang dengan sia-sia. Dibuangnya dengan sia-sia, yaitu dengan nominal rupiah yang kita cari itu terbuang sia-sia karena ampere listrik kita naik. Karena ketidaktahuan dan ketidakpemahaman seperti ini. Makanya saya edukasi. Itu yang pertama, ampernya akan naik, beban listrik tentunya makin bertambah, dan pembayaran untuk konsumsi listriknya pastinya akan bertambah pula. Yang kedua yaitu dingin daripada indoor. Bapak Ibu memiliki AC ini ataupun pemirsa yang memiliki AC ini, dingin hasil pada ruangan ini tidak akan tercapai real sebagaimana mestinya PKAC tersebut peruntukannya. Misalkan AC-nya 3/4, dia nggak akan dingin normal ke 3/4. Palingnya bisa nyentuhnya di setengah PK. Kalau AC-nya setengah PK, dia nggak akan murni ke setengah PK. Suhu temperatur yang dihasilkan itu akan delay dan itu akan mempengaruhi kinerjanya. Dingin suhunya tidak akan tercapai secara real. Yang pertama udah rugi di listrik, ya kan? Nah, dinginnya nggak tercapai pula. Itu kan sesuatu yang rugi, yang sia-sia. Yang berikutnya usia kompresor. Kenapa kompresor ini bisa cepat rusak? Yaitu kompresornya akan mengalami overhead yang berkepanjangan. Nah, saat tadi yang saya sampaikan sirkulasinya lancar, ada udara segar, disap dan ditiupkan, siklusnya seperti itu dengan lancar di udara terbuka. Saat dilakukan di udara tertutup, otomatis nih si kompresor, karena naiknya ampere tadi, kompresor udah pasti semakin hari, semakin lambat laun itu makin panas. Dengan semakin panas, pressure dari kompresornya, tenaganya akan melemah. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti akan cepat overhead. Kompresornya akan cepat mati hidup. Kemungkinan teman-teman di sini ada nih yang mendapati kasus yang serupa ya. Kasus yang serupa seperti ini, kok AC-nya awet-awet aja. Oke, faktor keberuntungan. Itu yang pertama. Coba deh dicek ampernya. Taruh deh di ruangan terbuka dengan ruangan tertutup, eksperimen secara langsung, buktikan deh realitanya. Itu pasti akan ketemu nih apa yang saya sampaikan bener nggak nih, apakah kontennya ini mengedukasi dengan baik atau tidak. Teman-teman bisa langsung praktekkan nanti ya. Nah, yang berikutnya yaitu selain usia kompresor cepat rusak, yaitu cepatnya terjadi kebocoran freon. Kenapa Pak? Ya karena freon yang dikompres untuk penguapan di kondensor, perubahan dari cair ke gas dan dari gas ke cair ini terhambat. Jadi ada penekanan di kondensor dan di indoor, juga di pipa. Nah, apalagi waktu pemasangan, tekanan refrigeran ini tidak dikalibrasi dengan sesuai idealnya, ampernya dicek. Kadang over masang AC dari installer toko itu kadang cepet-cepet nih masangnya. Tidak dikalibrasi ulang, disesuaikan ya volume freon, tekanan freon, ampernya gitu. Otomatis membebani volume dalam unit indoor dan outdoor, akan mempengaruhi cepat terjadi penipisan dari dalam tembaga dan akan mudah bocor freon juga seperti itu. Teman-teman, saat menaruh outdoor, yang pertama yaitu saran saya, pastikan tempat outdoor ini aman untuk saat si teknisi instalasi. Memudahkan kami, saya mewakili teman-teman teknisi di tanah air, saat memanggil instalasi toko, pemasangan AC, berikanlah akses kepada kami untuk bekerja tentunya dengan aman. Aman keselamatan kerja kami sebagai pekerja di lapangan. Jangan sampai kasih tempat yang ekstrim, yang penting AC-nya dingin. Nanti apabila ada kerusakan, yang repot akan kami pula. Tidak sebanding saat kami terpleset, jatuh dari ketinggian, dan terjadi hal yang tidak diinginkan, itu sangat rugi buat kami. Dan tidak sedikit kami akan menolak untuk pekerjaan yang di luar spesifikasi standar keselamatan kami. Wajib diperhatikan bahwasanya kami kerja butuh keselamatan, butuh kenyamanan, butuh untuk awetnya AC Bapak Ibu, tentunya dari keselamatan kami juga. Seperti itu.
Setelah aman untuk servisnya nanti saat pemasangan kan dipikirkan juga nanti saat servis, apakah saat cleaning, ada trouble-trouble penggantian spare part yang usianya sudah short karena pemakaian, itu wajib dipertimbangkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sekalian edukasi. Terus yang berikutnya, aman dari pencurian. Nah, outdoor AC ini rawan dengan pencurian dan usahakan carilah tempat yang ideal, aman untuk servis tapi tidak mudah untuk dijangkau oleh si pencuri ya, tentunya seperti itu. Terus yang berikutnya, diusahakan outdoor AC ini tidak terkena paparan matahari secara terus-menerus ya, secara langsung. Nah, ada beberapa tempat saya secara pribadi kadang kami masang AC itu tempatnya tidak ada lagi selain di situ. Ya kena panas matahari, kena hujan secara langsung. Cuman alangkah baiknya, outdoor emang tidak masalah Bapak Ibu, kena hujan, kena panas. Efeknya, kalau kena hujan karena kadar garam yang tinggi itu nanti akan cepat karat nih. Bapak Ibu memiliki AC ini, outdoornya yang Bapak Ibu miliki ini cepat karat nih, beberapa komponen itu akan cepat karat. Nah, itu kalau kena hujan. Nah, yang kedua, kalau kena paparan matahari secara langsung, outdoor digunakan untuk siang hari AC-nya. Outdoornya sudah panas dari kompresor. Si casingnya, covernya ini, top covernya kena paparan matahari dari pagi, siang menuju sore. Itu otomatis akan mempengaruhi kompresor juga terbebani oleh overhead juga, seperti itu. Jadi ada beberapa syarat ketentuan ini yang wajib diperhatikan saat penempatan. Kok ribet ya Pak? Ya enggak ribet. Hanya bagaimana sudut pandang kita, sesuatu barang yang kita miliki itu kita taruh di tempat yang ideal. Seperti itu ya. Jadi tidak bikin ribet enggak. Mengedukasi yang ideal saat servisnya enak, tidak mudah dicuri, tidak mudah keropos kena paparan hujan secara langsung dan panas overhead kena paparan matahari. Nah, kalau bisa nih saran saya kepada pengguna AC Indonesia, kalau ditaruh di outdoor, atasnya kasih atap, dibikin awning ataupun kanopi kecil lah, supaya tidak terkena paparan matahari secara langsung. Kasihan ya, seperti itu nanti tentunya akan mempengaruhi durasi lamanya pemakaian AC Bapak Ibu yang Bapak miliki. Oke, apa yang saya sampaikan ada kurang-kurang ataupun ada salah penyampaiannya, mohon maaf, bisa dikoreksi dan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya doakan salam sukses, salam hormat, salam sehat, salam freon balap. Terima kasih Indonesia. Bye.